Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan peristiwa meninggalnya 3 anggota polisi di Waikanan, Provinsi Lampung. Di video ini kita akan bahas adalah keterangan dari Irjen Helmi Santika dari Kapolda Lampung. Ada beberapa statement yang menurut aku unik, yang mengesankan kayak ada sesuatu hal yang besar yang sepertinya akan terbongkar kalau ini tidak ditangani dengan baik. Ya, to the point aja teman-teman. Apakah adanya indikasi kecurigaan dari masyarakat terkait dengan oknum-oknum yang bekerja sama dengan perjudian tersebut? Ini akan terbongkar semuanya, akan ada efek domino seperti apa? Yang disampaikan pertama adalah begini dari Kapolda Lampung. Pelaku ini dari hasil investigasi itu memakai 3 jenis senjata. Ini unik juga ya, orang kan senjatanya nggak tahu nih apakah rakitan ataukah memang dari dinasnya. Apakah satu orang punya 2 senjata gitu? Wih, jago banget ya, hebat banget ya. Tapi kan bagian ini juga kayaknya nggak lazim ya. Apalagi kan mereka itu datang ke lokasi TKP untuk having fun gitu loh. Untuk seneng-seneng kayak mengadu ayam gitu. Dan mereka juga udah pede nggak bakal ada hal-hal penggerebekan seperti ini karena sudah ada dugaannya bayaran-bayaran tersebut, bahkan juga mereka mempromosikan di sosial media Facebook. Ini ada sesuatu hal yang memang unik. Dari hasil temuan di sini dikatakan ada 3 diameter selongsong yang berbeda. Ini diameternya yang pertama adalah 5,56 mm, 7,62 mm, dan terakhir adalah 9 mm. Ada 2 peristiwa dari kasus ini. Yang pertama adalah perjudiannya, dan kedua adalah pengedoran dari ketiga anggota polisi. Judi, kalau menurut Kapolda Lampung ini diawali karena diketahui dari undangan terbuka di Facebook oleh oknum TNI tersebut dan diketahui oleh pihak Polres, makanya itu menjadi langkah dasar untuk melakukan pembubaran. Dikatakan di sini bahwa sebenarnya itu bukanlah kayak penggerebekan, tapi lebih ke pembubaran aja. Kita pengen ngebubarin aja gitu. Artinya gimana sih terminologi ini? Kalau pembubaran setahu aku ya udah dibubarin aja, nggak ada yang ditangkap. Tapi kalau penggerebekan artinya ya bakal ada yang ditangkap. Ini kan serba miskomunikasi. Bukan cuma miskomunikasi terkait dengan 2 terminologi itu, tapi juga ada jumlah anggota polisi. Sebenarnya yang melakukan dalam tanda kutip pembubaran tersebut, apakah 16 orang atau 17 orang? Di sini ditegaskan bahwa ada 16 polisi yang melakukan pembubaran atau penggerebekan tersebut. Dengan ada barang bukti uang sekitar 21 juta rupiah, ada rekapan pertandingan dan sejumlah kendaraan yang masih tertinggal di lokasi saat ini. Dan dia datang, ini adalah salah satu saksi yang dari pihak sipil, inisialnya adalah Z, dan inisial Z inilah ini baru satu-satunya tersangka, teman-teman. Sementara 2 oknum TNI lainnya itu masih statusnya sebagai saksi. Oknum Z ini datang karena mendapatkan undangan dari salah satu oknum yang diduga adalah sebagai pemilik dari tempat sabung ayam tersebut. Yang tersangka ini Z, ya Z, sipil masyarakat, ya pemain. Dia datang karena mendapatkan undangan untuk bermain sabung ayam ini, ya, yang disebar melalui media sosial, Facebook maupun WhatsApp, sehingga pada berdatangan. Itu berarti pengakuan dari Z-nya ya Pak? Ya. Kalau pengakuan jadi sangat hati-hati sekali karena ini kan joint investigation ya, artinya bukan cuma Polri yang melakukan investigasi, tapi juga ada dari TNI. Jadi kita sebagai masyarakat awam juga melihat bahwa kok kesannya terlalu berhati-hati ya. Kalau kita ngomongin alat bukti kan untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dibutuhkan 2 alat bukti. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat adalah 5 jenis alat bukti. Kalau sudah ada pengakuan dari saksi tersebut, dia mengaku sudah melakukan pengedoran, ada senjatanya, ada keterangan saksi yang lain, itu udah 3 alat bukti loh sebenarnya ya. Tapi kok uniknya sampai sekarang katanya masih statusnya sebagai tersangka. Apakah mungkin ini dugaannya kalau memang semuanya on the right track, sudah beneran, oh berarti mungkin senjatanya yang dimiliki oleh 2 oknum TNI yang sudah diamankan tersebut itu nggak cocok sama diameternya. Kategorinya petunjuk. Mungkin nggak seperti itu. Atau bahkan tidak ada saksi peristiwa di sana yang melihat begitu dia melakukan pengedoran. Karena saksi dalam peristiwa ini tuh sekarang ada 13 orang ya dari pihak kepolisian.
Kan ada 16 orang ya, 3 orang yang meninggal dunia, 13 orang menjadi saksi. Cuman kalau saksinya dari pihak kepolisian sendiri, kita kayak agak sedikit krisis kepercayaan dirian nggak sih? Nggak yakin gitu, beneran nggak? Tapi dari inisial Z ini, yang warga sipil bisa nggak menjadi saksi juga yang bisa kredibel gitu? Karena dia juga menjadi tersangka di sini. Terus juga ada beberapa yang disampaikan bahwa oknum ini yang saat ini diamankan ya, 2 TNI tersebut oknum mengaku membawa senjata rakitan, tapi kami harus mendalami. Kalau dia ngaku ngedor, kita cocokkan dengan pengakuan 4 saksi ini, bener nggak? Ini ada 4 saksi lainnya juga yang warga sipil yang juga sudah dimintai keterangan. Kesannya adalah hati-hati banget loh di sini dari pihak Kapolda Lampung. Karena ada analisa gitu ya dari Pak Medrian, dari UI yang merupakan ahli untuk kriminolog gitu, Adrianus ya, Pak Adrianus bilang bahwa kalau terjadi konflik antara TNI dan Polri, dapat dipastikan yang menang adalah katanya TNI gitu kan ya. Well, that's another story. Ini salah satu statement dari Kapolda Lampung, teman-teman. Berdasarkan pengakuan dia kepada penyidik POM bahwa dia ada di lokasi, dia melakukan penembakan, dan dia membawa senjata api. Nah, sudah mengaku, tapi masih belum menjadi tersangka. Tapi statusnya masih menjadi saksi. Oh, ini bagus ya. Sudut pandangnya 2 nih. Sudut pandang yang positif, wah ini berarti hati-hati banget ini. Nggak cuma sekedar pengakuan, takut aja misalnya dia ini diintimidasi, mungkin sama pelaku sebenarnya yang belum tertangkap, kamu harus ngaku kamu adalah orangnya, kalau enggak nanti saya A, B, C, D kan. Gitu, itu bisa kan ya. Atau sudut pandang yang lainnya, yang negatif gitu. Apakah ini polisi ini terlalu takut gitu ya menetapkan oknum ini menjadi tersangka, nanti bakal kebongkar efek domino A, B, C, dan D. Ini adalah 2 sudut pandang yang memang sekarang berada di sosial media dan juga masyarakat. Bahkan dia mengakui bahwa senjata api itu adalah senjata api rakitan. Nah, tapi kita penyidik harus bisa membuktikan keterangan pengakuan tadi dan mencari alat bukti yang bisa mendukung. Gitu ya. Contoh misalkan melakukan penembakan, dia mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Nah, dari keterangan penembakan ini klop juga dengan 4 orang. Oke. Poinnya adalah harus ada 2 alat bukti yang kuat. Kalau dengan isu tadi kan oknum sudah mengakui punya senjatanya, yang melakukan pengedoran dicek aja dengan balistik, atau petunjuknya bisa dengan mengecek selongsong pelurunya, walaupun itu tidak mutlak ya. Itu juga ada penilaian subjektif dari keterangan ahli sih teman-teman, kategorinya di situ ya. Terus jarak dari Polres ke lokasi Sabung Ayam di Waikanan tersebut itu jaraknya cukup jauh, sekitar 3,5 km ya, karena itu berada di tengah-tengah perkebunan dan itu adalah register yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, tetapi memang yang mengelola itu adalah diduga oknum dari TNI tersebut teman-teman, register 44 tepatnya. Dan statement dari Kapolda Lampung memang terkesan sangat hati-hati, yang menimbulkan masyarakat sebagian berpikir apakah ini bentuk kehati-hatian ataukah bentuk takut ada efek domino yang juga menyerang pihak Polri. Menurut Kapolres melaporkan kepada saya bahwa tujuannya adalah untuk membubarkan. Nah, apakah menggunakan body vest? Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Nah, ini jadi pertanyaan kita di video sebelumnya ya. Ternyata memang diakui di sini. Jadi body vest itu adalah yang anti peluru ya, yang di dada gitu. Itu ternyata ada yang pakai atau enggak. Cuman kalau kita lihat dari hasil otopsi pun, mohon maaf nih, hasil otopsi kan yang kayak AKP Anumarta Lusianto, itu kan luka dornya masuk dari dada kanan dan proyektil di rongga dada kiri. Artinya berarti AKP Lusianto ini yang tidak pakai vestnya ya. Terus Aibda Anumerta Petrus itu masuk lewat mata kiri, proyektilnya ada di tempurung kepala. Walaupun pakai dada, vest tadi, tetap aja kan yang diserang adalah bagian kepala. Sementara Bribtu Anumerta Galib yang masuk bibir dan menembus rongga mulut, proyektil di antara tempurung dan tenggorokan, itu juga sama, masuknya di atas. Walaupun pakai life vest, tetap aja bisa kena di bagian tersebut. Jadi yang tidak pakai jaket pelindung anti peluru itu adalah AKP Anumerta Lusianto. Ya ini apakah SOP-nya sudah benar atau enggak, ya kalian bisa menilai lah, cek sendiri.
Statement dari anggota IPW, Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, ini juga agak unik, ngeri-ngeri sedap sih teman-teman. Karena statement pertama begini, bahwa ini harus dijelaskan lebih dulu, klarifikasi. Ini penegakan hukum ataukah pelanggaran hukum? Ya, kalau dilihat dari statementnya, kesannya bahwa yang kedua oknum dari TNI tersebutlah yang melakukan pelanggaran hukum. Sementara dari pihak Polri itu sedang melakukan penegakan hukum. Karena perjudolan ini kan sedang diberantas banget ya sama pemerintah. Makanya mereka mendapatkan perintah dari pusat untuk melakukan pembubaran seperti itu. Ada 2 orang yang terkena di kepala dan dugaannya ini mereka sudah terlatih. Oke, ini sih masuk akal seperti pengakuan dari saksi yang disampaikan dari keterangan Kapolda ataupun juga tim TNI. Ini jaraknya dekat sekali, bukan saling dor, ini hanya pembubaran. Maksudnya gimana? Jadi jarak dekat itu kelihatan banget, katanya dari lukanya, jenisnya, itu memang maksimal paling sekitar 6 meter. Karena logikanya masa tidak ada pihak lawan yang terluka kalau ini saling dor gitu loh. Karena 16 orang loh, ngelawan katanya cuma 2 orang. Saat ini oknumnya. Tapi bagaimana dengan misalnya warga sipil yang juga punya senjata rakitan? Ini juga sedang didalami teman-teman. Terus yang dikhawatirkan menurut Sugeng Teguh Santoso adalah khawatir dengan pendekatan oknum TNI yang tidak benar. Karena mereka biasanya kalau melakukan pelanggaran hukum itu selalu dengan kekerasan. Apapun itulah, termasuk juga dengan ini begitu. Gimana gitu kalau dengan polisi aja mereka berani dor, kalau dengan rakyat kecil, rakyat sipil, apa nggak lebih parah? Ini salah satu statement ya teman-teman. Kita khawatir juga, karena pendekatan oleh oknum TNI beda dengan polisi. Polisi masih melakukan pendekatan civilian ya, pendekatan yang komunikasi. Kalau TNI, oknum TNI bermasalah itu pendekatannya pasti kekerasan. Ya, memang itu adalah bagian yang ditakutkan oleh masyarakat. Tapi kalau aku lihat di masyarakat pun juga TNI itu masih memiliki tempat khusus lah di hati masyarakat begitu. Ada yang lebih suka TNI dibandingkan Polri, ada juga yang sebaliknya. Cuman terlepas suka nggak suka, isu-isu di luar sana menurut aku kedua lembaga ini sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Jadi aku harap ini tidak dibawa-bawa untuk merepresentasikan sebuah institusi, tapi pure adalah penanganan kasusnya. Kalaupun efek dominonya bakal menimpa TNI dan juga Polri, oknum-oknum yang lain, aku rasa sudah saatnya ya, karena alam itu akan mencari keseimbangan dengan caranya sendiri kalau sudah terlalu banyak ketidakbenaran, ketidakwajaran terjadi terus-menerus. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.